Nama saya Blasi Juma. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan wilayah. Di sini yang pertama, perencanaan. Perencanaan digunakan untuk menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian untuk perencanaan wilayah, yaitu mengetahui, menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tersebut. Kemudian untuk langkah-langkah dalam perencanaan wilayah, yang pertama, gambaran kondisi saat ini dan identifikasi jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian tetapkan visi, misi, dan tujuan umum. Kemudian yang ketiga, identifikasi pembatas atau kendala. Kemudian tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam ukuran waktu tertentu. Kemudian mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran. Kemudian memilih alternatif yang terbaik dan menentukan kegiatan pendukung. Kemudian menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan, dan yang terakhir menyusun kebijakan dan strategi untuk tiap lokasi. Kemudian, mengapa perencanaan wilayah diperlukan? Yang pertama, untuk menentukan potensi wilayah. Kemudian, yang kedua, kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan kehidupan manusia. Yang ketiga, kesalahan perencanaan yang sudah terjadi. Kemudian yang keempat, lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk penopang dalam kehidupannya. Kemudian yang kelima, adanya hubungan saling mempengaruhi antara masyarakat dan wilayah. Dan yang terakhir, potensi wilayah dijadikan aset. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan fisik berlawanan dengan perencanaan ekonomi. Kemudian yang kedua, perencanaan alokatif berlawanan dengan perencanaan inovatif. Yang ketiga, perencanaan bertujuan jamak berlawanan dengan perencanaan bertujuan tunggal. Kemudian perencanaan bertujuan jelas berlawanan dengan perencanaan bertujuan laten. Kemudian perencanaan indikatif berlawanan dengan perencanaan imperatif. Kemudian top down planning berlawanan dengan bottom up planning. Kemudian yang ketujuh, vertical planning berlawanan dengan horizontal planning. Dan yang terakhir, perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara tidak langsung. Kemudian tingkat-tingkat perencanaan wilayah. Yang pertama, perencanaan pada level proyek. Yang kedua, perencanaan wilayah tingkat kecamatan. Yang ketiga, perencanaan wilayah tingkat kabupaten dan kota. Yang keempat, perencanaan wilayah tingkat provinsi. Dan yang terakhir, tingkat perencanaan dan sumber dana. Kemudian, hierarki rencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayah nasional atau RT-RWN melibatkan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara, jangka waktunya 25 tahun. Kemudian, rencana struktur tata ruang provinsi atau RT-RP melibatkan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara ke wilayah provinsi, jangka waktunya 15 tahun. Kemudian, rencana tata ruang wilayah kabupaten kota atau RT-RW kabupaten kota melibatkan penjabaran dari RT-RW provinsi ke strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota, jangka waktunya 10 tahun. Kemudian permasalahan yang dihadapi perencanaan wilayah. Yang pertama, permasalahan mikro. Kemudian yang kedua, permasalahan makro. Yang ketiga, transportasi atau sarana prasarana. Dan yang keempat, sistem pembiayaan pembangunan di daerah. Yang terakhir, faktor pendukung bagi seorang perencana wilayah. Yang pertama, teori lokasi. Yang kedua, dasar-dasar ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Yang ketiga, berbagi teknik analisis potensi dan struktur ekonomi. Yang keempat, metode perencanaan wilayah. Yang kelima, alat analisis perencanaan wilayah. Yang keenam, pengetahuan pendukung di bidang ekonomi. Yang ketujuh, pengetahuan tentang keuangan daerah.
Yang ke-8, pengetahuan tentang karakteristik dan sikap sosial. Dan yang ke-9, hal-hal yang bersifat khusus. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.